yang rumah nggak apa-apa. Berarti motor dan mobil saja. Apalagi kira-kira harta yang bisa dijual, apalagi yang punya TV. Kalau kriteria seperti itu, ya nggak apa-apa dirinya sih. Misalkan, dia punya TV tuh 3 TV-nya, dia punya AC. Dia punya, makanya kalau nyebut harta, kalau cuma motor mobil doang nanggung gitu kan. Mungkin ambilnya dari sandang, pangan, papan, perumahan, Pak. Ya sebutin aja apa Pak kira-kira Pak. Jangan menjurus kepada itemnya gitu. Nah, apa kira-kira? Pada itemnya. Jadi yang seperti sandang, pangan, papan, terus apalagi sandang, pangan, papan yang pemain gitu. Iya, ini kita lagi belajar bikin kriteria Pak ya. Kriteria seperti apa? Yang sudah jadi kayak kemarin nih, tidak menyebutkan lagi item-item. Nah, kalau sekarang mau menyebutkan item rinci lagi, ya nggak apa-apa, panjang jadi ntar kriteria. Nanti si petugas nih Pak RT harus ngelis. Punya mobil, coret, nggak boleh. Padahal lagi kelaparan. Punya motor, nggak boleh. Coret. Karena tidak ada wawancara Pak. Kembali ke ini menurut saya ya, maaf ya, kembali pada hukum dasarnya. Hukum dasarnya ada penghasilan sekarang today berapa, di bulan ini berapa. Kalau tidak berpenghasilan, punya mobil satu, mobilnya untuk usaha sedangkan usahanya nggak bisa jalan, ya dapat santunan. Maaf ya, mungkin kita belum merasakan, tetapi kalau udah merasakan itu akan terasa loh. Yang sudah pensiun itu berapa penghasilan? 1 juta pensiunnya misalnya. Mungkin dia punya mobil ya, mobilnya mau buat usaha tapi udah nyoba gagal. Itu tolong dipertimbangkan adalah penghasilan today pada bulan yang bersangkutan berapa. Kalau nggak berpenghasilan itu artinya nggak makan Pak. Itu yang kita pertimbangkan. Ya kalau punya mobil 4, kita punya alasan, lu kenapa nggak jual untuk makan, untuk usaha. Tapi kalau 1 itu ya bisa buat usaha. Pak Jun misalnya dulu mobil 1, maaf ya, mobil odong-odong itu kan untuk usaha. Dan berhasil, alhamdulillah kan. Tapi andai kata tidak berhasil dan tidak punya penghasilan, apakah nggak berhak mendapatkan santunan? Berhak lah. Kriteria itu adalah pada pokok penghasilan. Begitu juga zakat, orang bayar zakat itu pada pokok penghasilannya, bukan pada ini rumahnya lantai 4 atau lantai 3. Kan Pak Muhtar kalau tidak berpenghasilan, misalnya udah punya tabungannya habis ini ya dapat santunan, penghasilannya 0. Cuma karena rumahnya magrong-magrong, dia malu, pasti malu itu, kemungkinan malu untuk minta ke tetangga. Nah itulah yang kita harus teliti. RT yang harus bertanya penghasilannya berapa faktanya itu. Nah sekarang penghasilan yang patut mendapat santunan itu berapa? 1 juta ke bawah atau 500.000 atau penghasilan 200.000. Nah itu yang kita sepakati. Tahap fakir miskinnya itu yang kita sepakati. Dosanya itu di level berapa? Upah minimum Jawa Barat misalnya sekarang kan di 4 juta sekian. 4 juta sekian. Nah itu orang itu mendapatkan sampai segitu tidak. Separuhnya, seperempatnya, sepertiganya, seperdelapannya. Nah, itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Nah itu kriteria secara umumnya seperti itu Pak, penghasilan. Penghasilan di bawah berapa kan gitu ya? Iya. Ini ada usulan lagi, penghasilannya di bawah berapa nih? Usulan Bapak, di bawah 1 juta kah? Di bawah 2 juta kah? Atau di bawah 5 juta kah? Maka dia dianggap miskin, gitu kan? Penghasilan kalau masih di atas sekian, belum masih.
Taunya dari mana? Ya wawancara, tanya. Jangan Harus- kira-kira. Gitu ya. Harus wawancara. Harus Kalau bisa. nggak bisa ngawang, ngarah nggak bisa. Artinya Pak Haji maaf, jadi kita harus berarti harus bertanya kepada. Lah iya Pak. Oh iya. Makanya itu yang perlu yang waktu yang panjang. Validasi. Sekarang kalau gitu dong. Lah memang bikin kriteria ini nggak bisa sehari jadi Pak. Ini baru kriteria Pak ya, bukan pelaksanaan nanti nyari orang, bukan, belum. Ini belum kita pelaksanaan nyari orang. Kalau nyari orang Bapak nanti wawancara. Ini belum tahapannya, ini baru kita bikin supaya yang nanya tuh udah ada panduannya Pak. Saya mau nanya ke warga saya, panduannya dari sini, Bapak, nih saya cek Bapak ya, Bapak nih penghasilannya berapa? 10 juta. Oh, Bapak nggak masuk Pak ya, maaf Pak ya nggak masuk. Kan udah ada kriterianya, kita udah punya checklist, ya. Kita datang lagi, Pak, Bapak penghasilannya bulanan berapa Pak? Saya baru-baru punya penghasilan Pak Rio gitu kan. Saya dagang aja kadang dapat kadang enggak. Oh, boleh dapat. Apa kita? Tapi kan Bapak punya mobil, punya motor, jual aja Pak gitu kan. Ya artinya pertanyaan-pertanyaan kita ini itu menjadi dasar nanti Pak. Tapi si pertanyaan ya dikasih inilah pegangan supaya Artinya Pak kalau dia itu harus dikeluar Pak RT-nya harus Loh. keluar. Maksudnya gini Pak. Ya. Apakah itu bisa berlakukan waktu yang sangat lama itu Pak? Kan Makanya setiap kan- hari dia RT itu Pak bisa ada waktu gitu kan. betul. Iya. Atau dia bisa milih sendiri, misalnya milih keluarga ini, mampu kali nggak usah dah. Misalnya Ya itu teknis Pak RT-nya ya. Sekarang mau wawancara, saya udah tahu warga saya. Nih Pak Rio ini aja ini. Ya udah nggak apa-apa. Ntar pas kita umumkan duafa, ada yang merasa, kok saya dimasukin, kan saya bukan duafa, coret aja. Ya boleh aja revisi kan. Terus ada yang benar-benar duafa, kok saya nggak dimasukin sama RT saya, protes sama RT-nya. Ya udah Mas, karena nggak wawancara Pak ya. Karena nggak wawancara, karena PRT-nya hanya ngira-ngira. Boleh aja Pak, itu teknis. Maksud saya Pak, kenapa dibikin kriteria? Supaya mempermudahkan Pak RT dalam menseleksi warganya. Dia udah punya panduan. Gitu kan. Nah, kalau Pak RT kriterianya ini ya, saya pengen tanya dulu deh. Ya, kalau yang masih kerja masih ini ya mungkin yang udah masih kerja udah jelas kerjanya di BUMN, kerjanya di Pemda, yang nggak usah ditanyain yang gitu. Yang meragukan ini apa bukan ya? Baru tanyain. Sesuai nggak dengan kriteria? Pertanyaannya yang sudah ada di kriteria ini. Jadi mempermudah. Nah, inilah saat ini nih kita mau bahas kriteria dulu biar Pak RT-nya nanti gampang nyeleksinya. Apakah itu nggak terlalu privasi Pak? iya makanya. Pak RT nanya ke warga nih, Enggak, Pak. Bapak usahanya apa? Kagak. Ya, ini masalah teknis pertanyaan Pak ya. Masalah teknis pertanyaan saja. Ya. Ke wilayah itu tuh, ke wilayah. Enggak Pak, statistik itu begitu Pak. Statistik kalau kita ini ekonomi seperti itu Pak Iya, pertanyaannya. betul. Saya ngerti. Cuma kalau di wilayah kita nih kan orangnya beda-beda Pak. Bapak nanya usaha saya usaha konsulat ngapain sih? Makanya Pak gini, Pak. Makanya kalau mau ngasihnya, yang saya seperti ini, Bapak bisa lihat sendiri, mamanya gitu. Gak usah pakai cara nanya berapa penghasilannya gitu. Itu wilayah yang sangat privasi Pak, menurut saya gitu, pribadi gitu kan. Iya. Orang pun kalau mau ngaku, saya mah begini aja adanya Pak. Gitu. Ya kalau dia tidak mau menyebutkan hasil, tapi butuh sebetulnya gitu. Ya kita jadi rancu gitu. Nah, ini Pak, contoh Pak ya. Saya tahu Pak, dia orang susah Pak. Saya tanya, Pak, di masjidnya ada program santunan. Bapak saya masukin ya. Saya sih mau Pak Rio, tapi bisa gak nulisnya nanti hamba Allah aja, bukan nama saya. Nah itu tuh berarti tidak nanya itu nggak berarti tidak nanya. Ya karena saya udah tahu ya kondisinya udah tahu nih. Saya nggak perlu banyak tanya. Saya hanya langsung mau nggak jadi santunan duafa. Tapi nama bapak tetap tercantum. Dia nggak mau. Kalau nama dia, tapi kalau nulis nama hamba Allah, dia mau. Malu. Nah, artinya apa? Berarti dia belum siap jadi duafa. Walaupun kondisinya benar duafa, tapi status duafanya dia belum siap. Beda nggak Pak maksudnya? Saya ini orang susah, tapi jangan dibilang saya orang susah loh. Gitu, artinya begitu. Dia sebetulnya duafa, tapi nggak sanggup statusnya jadi duafa karena malu. Ya berarti jangan dikasih karena dia malu. Tapi kalau saya siap Pak Rio, tapi nanti namanya disebut loh. Nama orang-orang duafa termasuk kamu. Mau nggak? Nggak apa-apa. Emang saya duafa kok. Nah, artinya Pak, ya orang itulah yang menentukan.
Yang menentukan, saya memang duafa kok. Oh saya bukan duafa, walaupun saya makan sehari enggak sehari, tapi saya bukan duafa loh. Kalau ngasih, ngasih aja saya terima. Ya itu artinya orang miskin sombong. Gitu. Nah itu artinya kan teknis personil ya. Personil biar pandai-pandai lah. Mungkin dia nggak perlu nanya langsung, dia tanya sama tetangganya, misalnya, tuh tetangga lu gimana tuh? Oh dia susah banget. Oh tahu susah banget, oh sering ngutang sama gue. Nah maksud saya kan teknis itu pak. Maksudnya nggak usah nanya lagi. Iya. Penghasilannya gitu. Iya artinya teknis harus ada pertanyaan. Mungkin bisa ke orangnya langsung, bisa aja ke tetangganya. Jangan Pak RT jangan ngayal doang. Ah dia orang miskin aja dah. Ah dia orang dia, jangan nembak juga gitu kan. Ya artinya tanya aja. Kalau emang malu tanya langsung, tanya sama tetangganya atau tanya sama saudaranya. Tapi masalahnya kan ketika gitu-gitu, kok masih ada nih siapa yang urus nih? Itu repot lagi. Memang agak sedikit. Memang Pak, kejadian itu pasti terjadi. Saya udah ngalamin kok Pak. Ya kan? Saya langsung dijegat sama ibu-ibu. Pak Ryu, kan di RT kita nih udah ini ya, udah apa ada pesantunan. Si A dapat, si B dapat. Kok saya nggak dapat? Loh, ibu nggak dapat ya? Ya udah, nanti saya masukin Bu ya. Ibu bilang ke Pak RT, karena Pak RT yang masukin ke sistem. Ya. Ibu ke Pak RT, oh saya nggak mau ngomong ke Pak RT. Ya udah, nanti saya masukin. Tapi nanti nama ibu tercantum. Ya, oh jangan dong, kok nama saya dicantum? Nah gitu lagi. Nah, artinya apa? Ada yang protes memang. Ya kita tanyain, ya ibu kalau memang belum masuk ke dalam ini, kita masukin. Nah sekarang ibu kriterianya, ibu nggak punya penghasilannya, ya oke. Ibu ini ya janda ya, ya oke. Tapi nanti nama ibu masuk ya. Pas bicara nama, jangan dimasukin. Nah susah. Berarti ibu belum siap. Jadi duafa. Ya udah saya jangan dimasukin baru. Malu saya kalau dimasukin. Nah udah. Ya artinya emang dia sendiri nggak mau dibilang duafa, padahal kondisinya duafa. Itu Pak Gus. Ini pengalaman saya ya waktu saya pas awal-awal tahun 2022 itu launching Pak ya. Januari, Februari, Maret, April kan mulai tuh karena kita transparan, maka orang tahu Pak. Warga pun tahu. Kok si A RT sebelah dapat, kok si B RT ini nggak dapat? Ya ternyata memang RT-nya juga nggak masukin, ya kan? Akhirnya tanya Pak RT, itu kok ada warganya katanya kok nggak dimasukin? Iya Pak Ryu, saya lupa. Ya udah masukin aja Pak RT. Boleh ya? Boleh. Jadi Pak masukin data tuh nggak setahun sekali Pak. Sebulan sekali masukin data. Pak saya lupa nih bulan ini belum ada. Besok saya masukin. Masukin. Pak salah ya kemarin tuh sebelum bukan duafa. Keluarin. Jadi data itu jadi ngomongin data ya. Nggak berlaku setahun Pak. Tiap bulan dicabut, dikeluarin, dimasukin lagi. Ya boleh. Kan kondisi duafa kan ibarat roda berputar. Kaya itu nggak selama-lamanya. Besok kaya bisa aja besoknya miskin. Hari ini miskin besok aja bisa kaya. Jadi data itu fluktuasi Pak sebetulnya Pak. Fluktuasi. Jadi saat Pak RT sudah menentukan kira-kira si A, B, C, D masuk duafa, ternyata waduh yang ini belum masuk, ya masukin nanti bulan depannya kita kasih itu. Jadi bukannya harga mati. Kalau nama-nama itu udah masuk udah berarti dikunci. Ya enggak. Mau dikeluarin lagi juga boleh. Artinya ya itu trik aja Pak, trik. Nah sebetulnya sudah ya waktu Pak RT nggak tahu dia sampai. Ya itu teknis aja Pak. Bapak nggak harus begitu. Bapak udah tahu. Ya kan Bapak orang lama nih. Dia udah pasti tahu loh. Dia bang susah. Dia pensiunan. Sama ini nggak ada masalah. Ya makanya. Kalaupun ada, ya itu karena memang salah paham aja sebetulnya. Nah inilah kriteria ini yang membantu ya menentukan, memilih ya siapa yang berhak kriteria. Makanya di awal tuh kriteria Pak. Makanya agak lama pembahasan kriteria. Ini sekarang aja nggak jadi nih Pak. Ya makanya mau dirubah apa enggak? Kalau mau dirubah, ayo masukin tadi tuh usulannya nih ya. Yang punya mobil, punya motor, ya nggak masuk. Nah, ini setuju nggak? Ini kalau setuju saya tulis. Jadi Bapak kalau tinggal Pak RT ngecek, nggak usah nanya lagi, udah lihat, wow punya mobil, coret, nggak usah. Oh punya motor, nggak usah, udah. Iya, ya artinya kan gitu. Ini usulan Pak Solihin. Nah setuju nggak yang lain? Kan nggak namanya kesepakatan bersama, bukan kesepakatan sendiri.
kesepakatan Enggak ya? bersama. Bapak punya mobil, punya. Tapi mobil buat usaha saya, Pak. Buat grab kan gitu ya. Buat saya kadang-kadang dagang di mana Taman-Sari. Itu motor ada pasangan, Pak, usaha juga. Jadi termasuk kategorinya nih, kayaknya itu jadi Makanya kalau KTP ini penghasilannya, penghasilan. saya usaha Grab Pak, penghasilan berapa? Penghasilan aja dah. 10 juta sebulan, ya ngapain dikasih, orang penghasilannya udah gede. Punya mobil, punya, tapi masih dagang. Dagangnya juga Kalau mobil 4, Nah, ya kita patut curiga, patut bertanya. Mobil 4, ngapain nggak dijual satu untuk usaha? Enggak, bisa kayak gini Pak, kalau dia punya mobil, kalau kita kasih, mohon maaf ya, mereka nanti mengandalkan kita. Sementara kita disorot masih kurang bagus, ya mobil plus. Maaf Pak Solid, jangan ngomongin kas dulu ya. Itu nanti itu kita bahas lain ya. Berapa ya mau dikasih? Nah itu nanti lain lagi. Ini Pak, itu berkaitan tetap berkaitan. Iya pasti itu. Maksud saya betul. Enggak, kita belum bisa pastikan nilai dulu. Kita kriteria dulu nih. Ini kriteria dulu nih. Tuntasin kriteria. Kriteria itu berkaitan dengan kas. Betul. Kenapa? Apalagi kadang-kadang kalau dikasih saran, kadang-kadang mau menang sendiri kita jadi susah. Gitu. Bukan undang sendiri Pak, maksud saya. Harusnya Bapak ini, saya Iya. takut aja orang saya takut. Sebagai ketua itu tidak boleh pegang dua jabatan, satu jabatan dua organisasi. Kan udah Pak Mas udah bilang sebaiknya dipisah. Jadi Bapak bisa memprioritaskan mana mau koperasi, mana mau kecil. Orang lagi ngomongin masjid. Itu loh. Ya. Jadi kalau mencari kriteria, kenapa saya bilang itu harus dibahas juga dengan kaitan dengan kas? Karena gini Pak, ya kalau misalnya mobil motor itu dia sebagai aset dia buat usaha, kita kan nggak tahu income di berapa dia kita nggak tahu, hanya kira-kira. Lebih baik yang kasat mata aja, itu loh. Maksudnya begitu Pak. Jadi jangan di simpang surat penghasilan berapa Pak. Orang akan tidak akan bicara dengan penghasilan minim Pak. Waktu punya mobil buat usaha, ya bagus kalau bisa buat usaha. Kita masih ada kriteria lain yang perlu kita bantu di bawah itu, yang tidak ada fisiknya. Itu maksud saya gitu loh. Jangan melihat dari apa ditanya secara mendalam terkait Pak Abdullah, itu kan privasi orang, nggak bagus juga. Ya udah kita lihat kasat mata aja, gitu loh. Karena kalau kalian lihat kasat mata udah kelihatan tuh. Kenapa dia nggak bisa manage? Ya, salahnya dia nggak bisa manage kan gitu. Bahkan ada di bawah itu yang harus kita bantu. Jangan lihat yang hasilnya kurang, nggak akan habis-habisnya. Gitu loh. Ntar kasih ini jempol, minus lagi, cari lagi duit dari mana lagi, panasin lagi gimana, pusing kita muter di situ aja loh. Kita tegasin aja, bread, udah kerja ini, mau ada fisik mata aja, kasar mata aja. Oh dia punya mobil motor, nggak usah, cari yang tidak punya apa-apa. Gitu. Itu maksud saya begitu loh Pak. Tadi kasih ngeri nih, kalau misalnya kriteria diperlebar, sementara tidak memuncul pada orang yang sebenarnya harus kita tolong, di bawah itu semua gitu. Maksudnya gitu loh, kriteria itu harus lebih spesifik, jangan melebar yang aneh-aneh gitu, maksudnya gitu. Biasanya itu aja Pak. belum dari sini. Iya. Sisi kita ambil secara fisik gitu. Tapi nyatanya memang nggak mampu gitu. Tapi di bawah itu ternyata masih ada. Tapi sebetulnya kebutuhan orang yang punya mobil dan tidak punya mobil juga susahnya sama sebetulnya gitu. Sama-sama nggak punya penghasilan yang mencukupi lah secara ukuran standar gitu. Agak blunder nih, bagaimana harus menyikapinya ini? Semuanya membutuhkan gitu. Tapi yang bilang ya gimana nih kalau kita cari fisiknya aja dulu deh gitu. Cara fisik dulu gitu namanya. Ya makanya dari fisik dulu nih, dari fisik namanya. Ada dia punya mobil. Sebetulnya dia juga susah hidupnya gitu. Susah hidupnya. Tapi ada juga yang nggak punya mobil, nggak punya motor, susah juga hidupnya gitu. Jadi dua-duanya perlu hidup Pak. Cari yang penting, cari yang urgent dulu, yang besar. Yang ini memang penting, semua juga penting. Nah itu makanya
Ayo kita sama-sama kompak deh, mana yang mau dimasukin biar cepet nih. Udah jam 7. Nomor apa yang lihat miskin untuk namanya Pak ya. Bapak jadi ketua DKM dipilih oleh kecamatan dan Bapak jadi ketua koperasi dipilih oleh anggota. Titik. Boleh yang jabatan, yang tidak boleh itu peraturannya Pak Polisi. Ya Pak, secara sosial itu ada kepentingan interest. Seperti Pak Master bilang, saya nggak ikut itu. Alhamdulillah Master saya bilang. Ya kan tadi bilang mau masyarakat Pak begitu. Iya, Nggak ada. sebaiknya saran saya Pak Priu untuk Sebenarnya pribadi Pak Polisi itu. Ya secara pribadi oke lah, Bapak Pribadi memang secara umum organisasi secara umum bahwa ketua itu tidak boleh menjabat dua organisasi di satu jabatan secara sosial tuh. Karena ada kepentingan interestnya ada. Saya harus memilih mana nih? Saya harus memilih. Kalau dulu nggak bisa Pak. Gitu. Sebaiknya saran saya nih, gantilah orang yang beda dengan Sebenarnya nama pemikiran Pak Polisi itu Pak. Ayo kita kembali ke laptop Pak ya. Kita kembali ke laptop ya. Kita kembali ke laptop. Oke Pak ya. Jadi untuk yang punya mobil motor dimasukin nggak Pak? Masuk ya? mobil motor nggak usah. Nggak usah apa maksudnya, nggak usah santunan. Ya maksudnya jika punya nggak masuk kriteria kan? Masuk. Nah iya. Kan kriteria baru tidak yang punya mobil motor tidak masuk dalam kriteria. Itu ditegasin di tulisan ini. Lah kalau nggak tercatat nggak itu. Ya betul. Kan? Ya, nih. Selalu update data itu. Mau mobil odong-odong, mau mobil udah ini pokoknya mobil Pak ya mau tahun 1990 atau 1980 itu punya mobil. Kecuali kalau mobilnya Kalau pakai kecuali tambahin lagi. Kecuali nggak? Bagi yang mobil nggak ada empat juga aja Pak. Hah? Bagi yang punya mobil nggak ada pesantunan gitu aja udah Pak. Udah. Mobil motor Pak. Mobil dan motor yang punya mobil tidak ada. Yang punya keterangan ini titik tidak dapat. Udah Gitu aja jangan ada kecuali. Ada tuh. Ya. Nanti panjang lagi. Dia punya mobil Pak, ya janda. Dia usaha sendiri, ya kan? Dia punya anak, tapi dia punya mobil. Jadi dia nggak punya penghasilan. Coret ya. Ya udah. Nah, artinya gini Pak. Panjang Pak, Ya, apa Pak? Ini kan kesepakatan kita bersama Pak ya. Kita lah yang akan bertanggung jawab Pak ya. jangan dibutuhkan lagi. Panjang bahasan jadinya Pak. Ya, oke. Kalau kecuali ya tambah lagi. Ya, dah. Udah nih dapat Pak ya. Nggak akan kelar Pak. Yang A dapat. Yang tadi masalah agama gimana? Nggak usah Pak. Saya usul non muslim nggak usah. Ya. Non muslim nggak usah. Udah. Udah gitu aja udah. Ya. Panjang bahasan udah gitu aja. Ya betul. Hanya beragama Islam aja udah gitu aja udah. Apa ya? Kecuali kalau koperasi mau kasih sendiri Pak. Nanti kalau kita udah makmur, Ya. udah banyak. Ya. Atau gini Pak, koperasi masih sendiri lah, koperasi pribadi ya bos silakan dari itu jangan bikin sendiri. Masih kapan nih? Kecuali gini Pak. Tinggal kali lipat. Koperasi sendiri kasih sendiri boleh silakan koperasi tapi kalau masjid jangan. Masjid nggak usah Pak. Iya. Kan dari masjid jadi non muslim nggak usah gitu aja. Pak, maaf. Koperasi tidak ada program santunan. Yang ada masjid. Makanya non muslim nggak usah kalau gitu. Iya makanya kan saya tanya masjid aja, nggak usah. Nggak usah. Udah. Gitu aja. Nggak apa-apa. Ya, oke. Yang Hapus selanjutnya. Hapus Pak. non-muslim Udah hapus. Pak tuh. Oke. Hanya beragama Islam ya. Ya udah. Oke. Yang lain setuju ya? Udah. Jadi kalau ya, hanya Islam aja. Udah gitu aja. sebenarnya Pak ada sejarahnya Pak ya. Yang muncul non Islam itu nggak ada sejarahnya Pak. Ya. Ya. Ini masukan saja nih. Ya. Buat gambaran kita nih ke depannya. Betul. Dan muslim kita nggak ada santunan. Setiap hari Jumat kasih Jumat pertama. Ya maksudnya ini untuk gambaran ke depan nanti. Saya berkaca dari ibu-ibu Pak. Ibu biar dua kali satu setiap tahun berarti itu Pak. Nggak ada non muslim dikasih. Zaman dulu kita kalau itu kan, ibu non muslim dua kali satu Nggak ada non muslim. Itu aja kan berkaca dari situ. Ya Kan ini masjid. Ini masjid kan. Coret dulu sekarang. Kalau pantas satu kecuali yang dari mana lah. Itu rekalasan dia. Jadi kita juga bisa kasih orang lain juga kan yang pribadi tapi ya. Iya, Itu yang pribadi kalau Tapi kalau lembaga ini nggak usah, udah nggak usah Pak. Sebentar coret dulu. Kawan aja nggak sama. Iya.
aja dikasih Pak Haji. Kurban. Iya, kepada. Beda. Ya artinya gini Pak ya, kalau ada non muslim yang mau bersedekah ke kita, ke orang Islam ya, mau ke kita, mau ke pribadi, mau ke masjid, kita jangan tolak Pak ya, terima ya. Iya kan, contoh Pak Ketut kan sering bantu Pak ya. Ya. Keluarganya almarhum Pak Pur yang aktivis masjid, ya Agus Pur, dia full dibantu sama dia. Makanya kenapa muncul yang non Islam gimana? Nah, ini sebenarnya karena melihat yang non muslim bisa bantu, yang non muslim bisa bantu orang Islam, cukup dia sendiri gitu. Terus dia doang yang bantu gitu. Nanti kita kan udah makmur. Iya. Ya artinya selama ini kita masih belum Makmur. masih lemah Pak ya, belum kaya Pak ya. Kaya. Berarti kita masih dua apa ya lemah. Tapi bukan miskin Pak. Iya, masih dua masih lemah Pak. Kalau masjidnya makmur, Pak. Hah? Makan ada, minum ada. Yang lemah siapanya Pak? Tuh, Yang susahnya. Baik, yang ke C Pak. Ada lagi teman Pak? masih ada. C. Ya. Apalagi yang mau dihapus. Ya mumpung ini segar Nilainya Ini nggak perlu. Ini kan tergantung keuangan. Ntar dulu Pak. Kita mau ini dulu bahas kriteria dulu. Nanti dari kriteria kan mengkerucut Pak. Nanti belajar lagi nih Pak dari SD Pak. Jumlahnya kan nanti mengkerucut Pak. Jumlah kriteria ini nanti orang-orangnya mengkerucut. Data nanti Pak ya. Ke koperasi segala. Oke. Ini waktunya udah siang Pak ya. Kita bahas berikutnya lagi Pak ya, saya undang ya. Jadi baru sampai sini aja. Bapak nanti pikir-pikiran lagi apa kira-kira kriteria yang mau dimasukin ya. Maaf. Ini kan sudah ada apa nih yang tadi yang tidak harus masuk nih. Ya. Yang Satu. mobil, Ya. yang non muslim, Ya. dua Pak. Baru dua. Dua kan. Yatim aja, yatim udah, yatim tambahin. Ya kalau yatim kan enggak kan dua apa Pak? Dua apa aja nih? Dua apa aja? Apakah ini nanti ketika ada santunan yang ini sudah masuk dalam kriteria ini? Oh, Ini kriteria ini masuk. Lah kan belum kriteria ini kan belum adil Pak, belum disahkan Pak. Pak Ketua. Belum. Mohon ini hati-hati juga ya punya motor. Satpam juga punya motor loh. Kerja sih. Oh itu hati-hati ya. Ya. Makanya gini Pak. Tuh deh hati-hati tuh. Ya, sebentar Pak. Mobil, kan mobil lah. Ini ada kriteria di sini Pak. Kita istighfar tuh. Dia petugas security. Dia petugas security. Motor juga tadi Pak. Petugas security masuk. Kalau yang lama ya. Wah, dia punya motor. Jadi kagak masuk. Begitu coret. Berarti motor nggak usah. Oh, itu mobil Pak. Perintah lagi dah. Nah, gitu. Nggak apa-apa kalau mobil ya. Motor kan kayak ini. Ini punya motor, Satria punya motor, Sino punya mobil. kan masuknya di security walaupun punya Mungkin security punya motor nggak apa-apa. Karena apa? Karena itu maksudnya di sini. Beda ini, beda klausul ya. Iya, Coba aku security loh. Hati-hati tuh. Makanya hati-hati tuh, hati-hati tuh ya. Hati-hati. Ya kan? Petugas kebersihan. Rajin bersih. Masuk ke mobil. Coret. Coret. Tapi dia petugas kebersihan. Bapak, coret saya Pak. Itu saya. Silakan contoh. Silakan. Sama kayak petugas Tidak security. apa-apa, tidak apa-apa. Saya tuh Pak. Petugas security coret. Coret. Silakan. Punya mobil. Tapi saya tetap kerja di masjid. Bentar Pak. Kalau kriteria makanya Tetap. kriteria ini dan atau ini logika gitu Pak, dan atau not, tidak sama sekali. Jadi kalau ada kriteria misalkan jika punya mobil atau motor maka coret karena dia tidak security. Dia punya motor. Pak di samping dia kan petugasnya itu Pak. Nah tapi kan ada kriteria dia punya motornya, artinya nih pakai Atau kan? misalkan dia punya mobil, motor, Atau Pak. coret, tapi atau dia petugas security, nggak apa-apa. Iya, gitu. Makanya maksudnya di situ. Dia petugas security. Ya motornya juga. Meter lah. Ada atau. Ya udah Pak. Waduh, motornya Pak udah dua. Lihat lagi motornya motor apa nih? Motornya. Nama dan apa Pak? Gitu Pak. Pak ya, cukup dulu Pak ya. Udah jam 6.45 kita waktunya sarapan. Kita akhiri dulu Pak ya. Ini pembahasan baru 2 item. Kita belum ketok palu ya, artinya belum karena masih banyak Pak. Ini PR buat kita Pak yang hadir ya, maupun nanti Pak RT yang nggak hadir mungkin bisa disampaikan ya. Ayo kita pikirkan dulu deh ya. Ini yang sudah saya bayangkan pasti akan ada perdebatan ya. Karena yang ya, karena yang lama aja Pak lama juga Pak. Yang lama aja lama bikinnya ya. Baik, saya akhiri saja. Kita makan bersama.
kita doa dengan subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.